Bapak Kasat menginginkan bahwa untuk masalah pemberantasan penanggulangan sampah ini tidak hanya berhenti sampai di situ. Bukan hanya mengangkut sampahnya saja, tapi sampai benar-benar sampah yang ada di perairan itu ya, kira-kira selesai, sampai tuntas lah. Halo sahabat Kartika Podcast, kita ketahui bersama Indonesia adalah negara kepulauan dan ada banyak sungai yang menjadi sumber kehidupan. Adanya sampah di sungai dapat menjadi rusaknya ekosistem dan pencemaran air yang dapat membahayakan masyarakat. TNI AD melalui Pusat Peralatan Angkatan Darat menghadirkan inovasi berupa ponton pembersih sampah perairan. Sebuah teknologi yang dirancang untuk membersihkan sungai dan perairan dari sampah secara lebih efektif dan efisien. Tapi seperti biasa, sebelum memulai kegiatan podcast kali ini, saya punya pantun untuk sahabat Kartika Podcast. Naik ponton ke Pulau Kelapa. Cakep. Rasanya nyaman, tambah wibawa. Cakep. Kita di sini telah berjumpa Kartika Podcast, acara istimewa. Untuk membahas lebih dalam mengenai inovasi luar biasa ini, telah hadir di hadapan saya Kabeng Puspal, Puspalat, Kolonel CPL, Daniel Christoph Hutubesi. Selamat datang Bapak di Kartika Podcast. Terima kasih Mas Revan, terima kasih juga sudah mengundang saya di podcast ini. Saya harapkan Mas Revan dan rekan-rekan kru semua dalam keadaan sehat pada hari ini. Siap Bapak, terima kasih Bapak. Bagaimana Bapak perjalanannya dari Satuan menuju ke Kartika Podcast ini Bapak? Ya lumayan. Siap. Banyak kemacetan di mana-mana karena mungkin imbas dari banjir kemarin ya. Siap Bapak, siap. Baik Bapak, kita mulai saja Bapak untuk ada beberapa yang akan kami tanyakan dibahas untuk kegiatan ponton ini Bapak. Ya. Siap. Yang pertama bisa jelaskan Bapak mungkin awal munculnya gagasan untuk menciptakan kapal ponton pembersih sampah ini Bapak. Ya, baik Mas Revan. Jadi ide gagasan pembuatan ponton pengangkut sampah ini asalnya dari Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Yang mana beliau melihat itu pada saat salah satu program beliau yaitu pompa hidran. Itu di beberapa titik yang di sungai maupun di danau, beliau melihat situ banyak sekali sampah. Dari situlah ide dan gagasan dari beliau tentang pembuatan ponton sampah ini lahir. Siap Bapak, berarti memang lahirnya gagasan itu karena kepedulian Bapak Kasat terhadap lingkungan Bapak? Ya, kira-kira demikian. Siap Bapak, siap. Bisa dijelaskan Bapak, apa sebenarnya kapal ponton pengangkut sampah buatan TNI Angkatan Darat ini Bapak? Ya Mas Revan. Kapal ponton pengangkut sampah buatan TNI Angkatan Darat ini dibuat dengan bahan dari aluminium, kemudian galvanis, dan juga stainless, yang mana fungsi dari alat ini sendiri, dari ponton ini sendiri untuk mengangkut sampah dengan menggunakan konveyor yang terdapat pada alat ponton tersebut. Kemudian setelah itu ditampung di bak sampah yang sudah kita siapkan. Dan setelah itu sampah dirasa cukup dan penuh, kita akan merapat ke sisi tepian sungai atau danau untuk selanjutnya dari situ diangkut dengan menggunakan konveyor darat. Siap Bapak, siap. Kemudian selanjutnya Bapak bisa dijelaskan Bapak terkait spesifikasi teknis kapal ponton buatan Angkatan Darat ini Bapak? Ya, spesifikasi teknik dari ponton ini memiliki bobot kurang lebih 1,5 ton. Kemudian ponton ini kita buat berbahan dasar 80% itu aluminium, kemudian 15% itu galvanis, dan sisanya 5% itu stainless. Kemudian adapun dimensi dari kapal ponton ini sendiri, itu panjang 6 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 3 meter. Kemudian alat ponton ini dioperasionalkan oleh 3 orang. Kemudian untuk mesin penggerak, pendorongnya itu menggunakan mesin dengan kapasitas 40 PK. Siap Bapak, siap. Kemudian berapa kapasitas sampah yang bisa diangkut oleh satu unit kapal ponton ini Bapak? Ya. Sekali operasional itu kita bisa mengangkut sampai dengan 400 kg ya, kurang lebih 0,4 ton lah. Siap.
Kemudian tadi Bapak sampaikan sampah yang diangkut dari sungai ataupun tepian pantai ini dibawa ke tepi sungai ataupun tepi pantai untuk diolah, Bapak. Kemudian proses selanjutnya seperti apa, Bapak, untuk pengolahan sampahnya yang hasil dari kapal ponton ini, Bapak? Jadi begini, Mas Revan. Jadi setelah ponton ini beroperasional, kemudian setelah sampah dirasa cukup, kemudian ponton ini akan merapat ke sisi atau tepian daripada sungai atau danau. Kemudian di situ sudah ada konveyor darat, dan konveyor darat itu nanti yang akan mengangkut sampah dari ponton menuju ke truk pengangkut sampah. Nah, sekarang ini apakah truk itu akan ke tempat pembuangan akhir? Namun begini, kemarin itu Bapak Kasat punya ide juga. Ada 2 alat yang beliau perintahkan untuk itu dibuat dan itu sudah jadi, yaitu mesin pencacah sampah dan insinerator membakar sampah. Jadi sampah yang tadi setelah dimuat di truk itu bisa dicacah atau dipilah lagi, yang mana dengan mesin pencacah itu bisa kita pilah antara sampah organik dan sampah non-organik. Kemudian sampah-sampah yang tidak bisa kita cacah dan sebagainya, itu nanti bisa kita bakar di insinerator. Kira-kira demikian. Siap. Berarti mesin pencacah sampah ini juga dibuat oleh itu ide gagasan dari Bapak Kasat sendiri. Siap. Terkait mesin pencacah atau pemilah sampah dan juga insinerator atau membakar sampah. Siap. Dan kebetulan itu dibuat di Bengpus. Siap. Berarti sudah satu paket, Bapak. Ya, bukan paket hanya kapalnya saja, tapi dari mulai mesin pencacahnya, pemilahnya, dan sampai pembakaran ini juga sudah dibuat juga oleh TNI Angkatan Darat, ya, Bapak. Bapak Kasat menginginkan bahwa untuk masalah pemberantasan penanggulangan sampah ini tidak hanya berhenti sampai di situ. Siap. Tapi tidak hanya berhenti, maksudnya setelah sampah itu dinaikkan ke truk harus ke tempat pembuangan akhir. Berarti kan tidak menyelesaikan masalah juga. Makanya ide beliau bagaimana sampai sampah ini selesai. Nah, makanya ide beliau itu bagaimana itu buat itu pencacah pemilah sampah dan juga ada insinerator itu. Siap, Bapak. Berarti memang bukan hanya mengangkut sampahnya saja, tapi sampai benar-benar sampah yang ada di perairan itu selesai, sampai tuntas lah. Siap, Bapak. Siap. Sejauh ini, Bapak, untuk kapal ponton buatan Angkatan Darat ini sudah dioperasionalkan di mana saja, Bapak? Ya, untuk kapal ponton pengangkut sampah ini 4 unit sudah pada tahun kemarin kita kirim ke Danau Toba, kemudian tahun kemarin juga 2 unit dikirim ke Semarang, kemudian terakhir bulan kemarin itu kita kirim sejumlah 6 unit itu ke Danau Tondano, Sulawesi Utara. Kemudian untuk 2 unit itu sendiri itu ada di Bengpus, yang mana 1 unit kemarin itu kita gunakan pada saat acara Bali Ocean Days. Kemudian 1 unit lagi itu sifatnya standby apabila sewaktu-waktu diperintahkan untuk melaksanakan pembersihan di sungai atau danau, itu yang kita gunakan. Siap, Bapak, siap. Sejauh ini, Bapak, berapa jumlah kapal ponton yang sudah berhasil diproduksi oleh TNI Angkatan Darat, Bapak? Kalau saya hitung kurang lebih sampai dengan saat ini yang ada proses pembuatan ada 18 unit yang sudah kita buat, dan 14 unit sudah tersebar kemana-mana tadi ya, seperti saya jelaskan tadi. Kemudian 4 unit sendiri sedang kita proses di Bengpus, yang mana dalam 1-2 hari ke depan ini akan kita kirim ke Danau Toba nanti, Mas Revan. Itu memang penggunaannya juga sudah dibuat, setelah itu tujuannya akan ditaruh di mana, itu sudah ada rencananya, Bapak? Ya, sudah dioperasional di mana-mana jelas. Siap, kemudian Bapak. Seperti kemarin kan pada 2 bulan yang lalu itu pada saat program Ciliwung Bersih, itu juga ponton dilibatkan di sana sejumlah 4 unit, termasuk juga di situ ada konveyor darat juga yang kita letakkan di sana. Jenis sampah apa saja, Bapak, yang bisa diangkut oleh kapal ponton buatan Angkatan Darat ini, Bapak? Semua jenis sampah, Mas Revan. Apakah itu eceng gondok, sampah rumah tangga, sampah-sampah lainnya bisa diangkut dengan ponton pengangkut sampah ini. Siap. Dari hasil kapal ponton ini, Bapak, yang dikerjakan oleh kapal ponton ini, bagaimana tanggapan dari masyarakat, Bapak? Terutama masyarakat sangat senang sekali ya dengan kehadiran ponton di wilayah mereka ya. Setidaknya dapat membantu mereka dalam melaksanakan pembersihan, apakah itu di sungai atau danau.
Kira-kira demikian Mas Revan. Siap, berarti memang sudah mulai terasa Bapak manfaat dari kapal ponton pembersih sampah di perairan ini Bapak. Menurut mereka sangat bermanfaat sekali ya. Kemudian Bapak, dalam proses pembuatan kapal ponton ini Bapak, mungkin ada tantangan atau kendala dalam memproduksinya Bapak? Kalau masalah tantangan, kendala tidak ada ya. Cuma ketika pemesanan dalam jumlah banyak, waktu sempit, itu masalahnya. Sehingga kita harus bisa membagi personil, membagi alat peralatan nanti untuk mengerjakan ponton tersebut. Sehingga kita harapkan pekerjaan itu dapat selesai cepat dan tepat. Siap. Kemudian Bapak mohon izin, satu unit kapal ponton ini itu berapa personil yang mengawaki Bapak? Untuk personil mengawaki kurang lebih sampai dengan 3 orang ya untuk mengawaki. Kemudian kapasitas untuk mengangkut sampah itu sendiri tadi sudah saya jelaskan sekitar 400 kg, 0,4 ton lah. Siap. Itu untuk personil yang mengawaki dari TNI juga atau ada dari orang sipil mungkin Bapak yang bisa dari TNI, bisa dari orang sipil juga. Siap. Siapa saja bisa karena ini untuk masalah operasional sangat mudah ya. Siap. Berarti sebelumnya dilaksanakan penataran untuk awak dari kapal ponton ini Bapak? Otomatis pasti. Siap. Kalau tidak kita ada transfer ilmu, otomatis mereka akan gagap dalam mengoperasionalkan ini. Tapi sebenarnya untuk mengoperasionalkan ini sangat mudah, siapa saja bisa untuk mengoperasionalkan. Siap. Berarti sebelum kapal ini dioperasionalkan, personil yang ditunjuk sebagai awak dari kapal ponton ini bisa merekrut orang, kemudian diberikan pelatihan untuk mengoperasionalkan kapal ponton ini Bapak. Siap Bapak. Kemudian mohon izin Bapak, keunggulan dari kapal ponton hasil produksi dari TNI Angkatan Darat ini Bapak? Untuk masalah keunggulan banyak ya. Salah satunya karena ponton ini hampir 80% terbuat aluminium, otomatis untuk masalah beratnya itu terus lebih ringan dibandingkan dengan ponton-ponton sejenis. Kemudian untuk masalah bongkar pasang pun mudah, dan juga kendaraan ponton ini bisa kita operasionalkan di medan-medan yang sulit karena ringan tadi itu, sehingga itu bisa dibawa kemana saja. Ya. Di Indonesia ini sebelumnya apakah ada kapal ponton pembersih sampah ini Bapak? Sudah. Kalau saya tidak salah ada produk dari luar ya yang ada di Danau Toba. Setelah mereka melihat produk kita, mereka tertarik. Siap. Dan kemarin kita sempat kirim 4 unit ke Danau Toba, dan rencana nanti 1-2 hari ini kita kirim juga 4 unit ke Danau Toba. Siap Bapak, siap. Kemudian mohon izin Bapak, mungkin dalam proses pembuatannya untuk satu unit ini itu melibatkan berapa personel dari Bengpal Bapak? Untuk personel itu relatif ya, tergantung banyak tidaknya ponton yang dipesan. Ketika ponton yang dipesan itu jumlahnya banyak, maka personil otomatis kita bisa sampai dengan 30 orang. Kalau itu sedikit, bisa sampai dengan 15 orang untuk mengerjakan ponton tersebut. Siap Bapak, siap. Berarti cukup Bapak ya, satu ponton itu berapa lama Bapak mohon izin untuk pembuatan satu unit ponton ini Bapak? Untuk satu unit itu kurang lebih 2 sampai dengan 3 minggu lah untuk kita menyelesaikan itu. Lumayan cepat berarti Bapak. Dan sistem kita itu kan mengerjakan itu paket ya. Siap. Jadi satu paket itu ada 2 ponton dan 1 konveyor darat. Siap. Siap. Kemudian untuk pembuatan kapal ponton ini Bapak di mana Bapak mohon izin? Untuk pembuatan di bengkel pusat peralatan ya. Siap. Kemudian kita memanfaatkan 2 bengkel kita, ada bengkel logam 1, logam 2, yang mana logam 1 itu untuk pemotongan, pengelasan dan perakitan. Sedangkan di bengkel logam 2 itu untuk masalah pembubutan alat peralatan dari ponton tersebut. Siap. Berarti memang seluruhnya full murni dari Angkatan Darat semua Pak? Ya, murni kita kerjakan sama bengkel pusat peralatan personil, Angkatan Darat ya. Kemudian tempat, begitu juga dengan materialnya Bapak? Ya. Siap. Kemudian Bapak untuk ketersediaan suku cadang ini Bapak, nah, dari kapal ponton ini mungkin bisa dijelaskan Bapak? Jadi untuk alat peralatan maupun bahan dari ponton ini sendiri itu kita ambil dari lokal ya. Sehingga untuk masalah ketersediaan maupun dari segi harga juga itu terjangkau. Kira-kira begitu Pak. Siap. Salvan. Berarti tetap berpusat di Pusbengpal, nanti baru
didistribusikan ke lokasi yang ada kapal pontonnya itu, Bapak? Iya, kira-kira begitu. Siap. Kemudian dari segi pemeliharaan, Bapak, mohon izin, bagaimana untuk pemeliharaan dari kapal ponton ini, Bapak? Ya. Otomatis karena barang ini hampir 100% ya, itu konten lokal, sehingga masalah pemeliharaan itu lebih mudah. Kemudian saya katakan tadi untuk masalah bongkar pasang juga mudah, otomatis siapa saja bisa untuk melaksanakan pemeliharaan terhadap ponton pengangkut sampah ini. Siap. Apakah itu orang sipil, militer, saya rasa setelah dia melihat dia mungkin udah bisa untuk melaksanakan masalah pemeliharaan apabila terjadi rusak suatu saat nanti ya. Siap, Bapak. Siap, Bapak. Terakhir, Bapak, mungkin ada harapan dari Bapak terhadap pengembangan dan penggunaan kapal ponton ini ke depan, Bapak. Harapan kami terkait dengan keberadaan ponton pengangkut sampah ini, semoga kehadiran ponton ini dapat membantu pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam penanggulangan sampah di perairan Indonesia, apakah itu di sungai, danau maupun di pantai. Dan juga pesan kami kepada sahabat podcast dan seluruh masyarakat Indonesia, marilah kita jaga perairan Indonesia dengan tidak membuang sampah sembarangan, apakah itu di sungai, danau maupun di pantai. Kami kira demikian, Mas Revan. Siap. Terima kasih, Bapak, atas inovasinya, wawasannya Pak kali ini. Semoga inovasi kapal ponton buatan TNI Angkatan Darat ini berguna dan bermanfaat untuk kelestarian lingkungan, Bapak. Terima kasih, Bapak, sekali lagi. Sama-sama, terima kasih juga, Mas Revan. Demikian perbincangan tentang inovasi TNI Angkatan Darat ini. Namun sebelum acara ini kita tutup, ada satu pantun lagi buat sahabat Kartika Podcast. Prajurit TNI pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri podcast hari ini. Kartika Podcast pasti berkesan. Sampai jumpa di Kartika Podcast berikutnya. Tetap semangat.